Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saatnya Undang-Undang Husni mengajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi terkini di Nuansa Lombok untuk edisi akhir pekan malam ini. Dan pastinya tetap bersama kami untuk mengikuti beragam informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, adapun informasi pertama adalah terkait dengan Gubernur NTB M. Zainul Majdi yang membantah jika NTB dikatakan sebagai sarang teroris karena teroris di NTB menurutnya adalah sesuatu yang datang belakangan bukan sebagai karakter keislaman masyarakat Nusa Tenggara Barat. Islamnya NTB menurutnya adalah Islam yang menghadirkan keselamatan, kebaikan dan juga kedamaian serta menyatu dengan adat istiadat masyarakat setempat. Bantahan itu disampaikan Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyusul ditembak matinya terduga teroris oleh tim Densus 88 di Bima baru-baru ini. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini mengatakan terorisme di NTB adalah sesuatu yang datang belakangan dan bukan menjadi karakter keislaman masyarakat NTB. Islamnya NTB lanjutnya adalah Islam yang menghadirkan keselamatan, kebaikan dan kedamaian serta menyatu dengan adat istiadat masyarakat setempat. Lebih lanjut, Gubernur yang juga Ketua Umum PBNW Pancor ini mengatakan Islamnya NTB adalah Islam rahmatan lil alamin. Terorisme itu sesuatu yang datang belakangan, ya, dan bukan merupakan karakter dari Islamnya NTB. Islamnya NTB adalah Islam yang menghadirkan keselamatan, kebaikan, kedamaian, dan bisa menyatu dengan adat, istiadat dan nilai-nilai baik yang ada di masyarakat. Jadi bukan pemahaman Islam ya yang keras, apalagi yang menafikan pihak lain, tidak. Kita ini di NTB itu pemahaman Islamnya adalah Islam yang sering diistilahkan rahmatan. Sementara itu, tim Densus 88 anti teror Polri berhasil melakukan penggerebekan terhadap terduga teroris Pajar alias Chan di Bima baru-baru ini. Dalam penggerebekan itu, Pajar yang diketahui terkait jaringan Santoso itu tewas dalam aksi baku tembak dengan pihak aparat. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Bupati Lombok Timur Muhammad Ali bin Dahlan tetap ngotot akan memberikan izin pengerukan pasir di Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Bahkan Bupati yang kerap mengeluarkan kebijakan kontroversi tersebut tidak mengkhawatirkan dampak dari kerusakan ekosistem dan juga lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pengerukan pasir tersebut. Kalau dia saja dikeluarkan kalau. Pernyataan itu disampaikan Bupati Lombok Timur Ali Bede seusai menghadiri pelantikan 7 kepala daerah pada Rabu kemarin di Mataram. Bupati yang kerap mengeluarkan kebijakan kontroversi itu mengatakan pihaknya akan tetap menjual pasir jika harga dianggap sesuai. Bahkan kemungkinan akan terjadinya kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pengerukan pasir. Ali Bede sedikit pun tidak mengkhawatirkannya, termasuk dampak terhadap potensi wisata bahari yang ada di Lombok Timur saat ini. Ali Bede bahkan optimis wisata Lotim akan lebih maju karena rencana pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa di Lotim, ungkapnya, bukan dikeruk tetapi disedot, sehingga tidak akan berdampak terhadap ekosistem maupun lingkungan. Wisata yang baik Pak di Lombok Timur kalau pengerukan pasir terjadi kan akan hilang. Apanya? Potensi wisatanya semakin maju nanti ya pariwisata. Pengerukan pasir akan membuat. Tidak ada itu dikeruk, itu bukan dikeruk, disedot ya. Ada ya. Jadi disedot itu sehingga dasar laut yang tempat ikan itu muncul ya, pasir itu yang tidak berguna itu supaya berguna bagi umat manusia. Kalau respon Bapak tentang penolakan masyarakat gimana Pak? Itu hak demokrasi ya. Tidak bisa semua orang setuju pada pembangunan itu harus dihormati ya. Berbagai kekhawatiran yang akan ditimbulkan akibat pengerukan pasir laut di Lotim terus bermunculan. Seperti kajian yang dilakukan oleh Wali NTB, dampak terbesar dari pengerukan pasir itu dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan, yang juga akan berdampak terhadap terancamnya sumber pendapatan masyarakat sekitar.
Selain itu, aksi penolakan oleh sejumlah warga dan lembaga swadaya masyarakat juga terus disuarakan. Meski pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap memberikan peluang untuk memberikan izin pengerukan pasir tersebut. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk menolak bahkan tidak akan pernah memberikan ruang adanya komunitas dan diskusi yang mewacanakan tema lesbian, biseksual dan juga transgender atau LGBT yang ramai diperbincangkan. Komitmen ini diakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dinilai melanggar aturan agama dan juga negara. Marak diperbincangkan baik melalui media sosial, bahkan telah menjadi isu nasional adanya komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT ini membuat pemerintah Kota Mataram mulai gerah. Pasalnya komunitas LGBT ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta bersinggungan dengan hukum negara. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dengan tegas berkomitmen tidak akan memberikan ruang terhadap adanya komunitas maupun diskusi yang mewacanakan tema LGBT di Kota Mataram. Era keterbukaan informasi ini seolah-olah ini memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa menyampaikan gagasan, idenya, pandangannya, yang bahkan sampai keyakinannya dia coba memberikan virus kepada orang lain sehingga orang lain merasa perlu untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Ya sejauh itu positif tidak ada masalah, tetapi kan persoalannya adalah hal-hal yang memang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan seterusnya. Dan bahkan negara juga bersinggungan dengan hukum negara. Saya kira ini tidak bisa kita biarkan, juga tidak akan memberikan ruang ya, terhadap tidak akan pernah memberikan ruang untuk ada komunitas, ada diskusi-diskusi yang mewacanakan tema-tema seperti ini untuk bisa dilakukan diskusi khusus di Kota Mataram. Selain itu dihimbau bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertanggung jawab untuk melindungi generasi muda karena menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara untuk pengawasan di lingkungan sekolah akan dilakukan pendekatan melalui Kepala Sekolah Sekota Mataram sebagai langkah antisipasi sedini mungkin berkembangnya kasus-kasus tersebut. Lulu, Lombok TV, Mataram. Saat lagi Nuansa Lombok akan segera kembali hadir untuk Anda dengan informasi terkini lainnya. Di antaranya adalah terkait dengan event silaturahmi budaya Imlek yang merupakan wujud kerukunan antar umat beragama yang tentunya berlangsung siang tadi. Pastikan Anda mengikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ayo ikuti jejak sukses Alumni Wellness Education Center. Telah berhasil mengantarkan 24.918 lulusannya direkrut kerja di perusahaan-perusahaan terkemuka. Dijamin kerja 100%. Wellness Education Center. Profesional karakter building. Ingin bisa buat roti enak ala modern bakery? Atau ingin buka usaha bakery? Ikuti kelas roti internasional Chef Agus Jamhan, pengajar kelas roti di Malaysia, Singapura, pendiri dan pemilik dapur roti AA di Bandung. Kelas roti basic dengan biaya Rp2 juta per orang.
dengan materi kelas roti intermediate dengan biaya Rp1.000.000 per orang dengan materi kelas roti advance dengan biaya Rp2.000.000 per orang dengan materi kelas roti bakar Bandung dengan biaya Rp1.500.000 per orang dengan materi kelas butter cookies dengan biaya Rp1.000.000 per orang dengan materi peserta akan mendapat fasilitas kelas praktik langsung, buku teori dan resep, alat tulis, bahan-bahan roti, makan dan snack, serta sertifikat. Segera daftarkan diri Anda di nomor 0857 3777 0490. Peserta terbatas. Ini kita ada produk Miracle Glutaskin, di mana isinya ada glutathione dan kolagen ya, bentuknya seperti ini, kira-kira ya. Sasetan ini satu sasetnya ada 200 mg glutathione dan 1500 mg kolagen. Nah, jadi di sini kenapa tadi bilang miracle? Ya. Karena memang ternyata glutathione ya antioksidan itu sudah ada di tubuh kita dari kita lahir dan fungsinya adalah mengeluarkan racun yang tanpa sadar kita dapatkan setiap hari. Pertama logam berat. Logam berat mungkin yang sering dengar itu merkuri. Betul. Nah, merkuri ini biasanya kalau ibu-ibu dapatnya dari kosmetik yang tadi cerita pengennya cepat putih. Betul. Seminggu langsung putih banget gitu ya. Tapi efek yang terjadi apa? Berikutnya muncul flek-flek hitam. Betul. Bisa juga muncul kanker kulit dan efek ke dalam adalah bisa menimbulkan kanker atau kerusakan pada janin. Jadi anaknya, bayinya bisa cacat. Nah, ini nanti insya Allah oleh glutathione yang ada di Miracle Glutaskin akan bisa diikat dan dikeluarkan. Juga ada lagi racun-racun yang dari namanya radikal bebas. Ya. Radikal bebas ini contohnya apa? Kita keluar rumah menghirup asap kendaraan bermotor. Terus kita kena asap rokok dan sebagainya. Nanti akan diikat dan dikeluarkan. Ya, sebagai antioksidan super. Cuman glutathione adalah disebut the super antioksidan atau antioksidan miracle, di mana antioksidan lain vitamin C dan E tadi malah dibantu kerjanya oleh glutathione sehingga dia makin kuat. Dan glutathione sendiri bekerja luar biasa. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pemirsa, event silaturahmi budaya Imlek 25 dan 7 yang digelar di Simpang 4 Jalan Pejanggi, Selaparang, Kota Mataram berlangsung dengan semarak, di mana event silaturahmi budaya Imlek yang digelar di Provinsi NTB untuk pertama kali tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan jalan silaturahmi seluruh etnis yang ada di NTB. Selain itu, dalam event tersebut adalah salah satu wujud kerukunan antar umat beragama. Event silaturahmi budaya Imlek 2567 yang dilaksanakan di Simpang 4 Jalan Pejanggi dan Selaparang ini berlangsung semarak. Event yang digelar untuk pertama kali di Provinsi NTB ini bertujuan untuk mempererat dan menjalin silaturahmi seluruh etnis yang ada di NTB. Selain itu, dalam event tersebut adalah merupakan wujud kerukunan antar umat beragama. Dalam event silaturahmi budaya Imlek ini menampilkan berbagai macam kesenian. Salah satunya yakni kesenian tari barongsai yang merupakan ciri khas dari perayaan Imlek. Selain itu, dalam event ini ribuan lampion merah menyala juga kian menambah semarak event yang diadakan pertama kali dan terbesar di NTB ini.
Silaturahmi budaya PSMT yang pertama ini diadakan dengan tujuan mempererat, menjalin silaturahmi seluruh etnis yang ada di NTB. Jadi semua etnis termasuk Jawa, Sunda, Melayu, semua yang ada di sini itu diharapkan lewat silaturahmi budaya ini bisa mempererat, tidak ada jurang pemisah. Jadi persatuan dan kesatuan itu yang diharapkan. Di samping itu dalam event silaturahmi budaya Imlek 2567 yang digelar di Simpang 4 Jalan Pejanggi dan Selaparang ini juga menampilkan bendera merah putih sepanjang 108 meter serta berbagai macam pertunjukan lainnya. Bagi Anda yang ingin melihat secara langsung event silaturahmi budaya Imlek ini, Anda bisa langsung datang di Jalan Simpang 4 Pejanggi dan Selaparang, tepatnya di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, karena acara ini dibuka untuk umum. Maesara, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, tentunya Anda tahu kalau dibutuhkan banyak sekali persiapan dalam menghadapi momen pernikahan. Selain karena bersejarah dan juga sakral, juga dibutuhkan kreativitas dalam mengemas sebuah pernikahan menjadi event bahkan momen yang istimewa. Nah, beragam jasa paket pernikahan pun ditawarkan, mulai dari dekorasi, catering, bahkan paket bulan madu. Novotel Lombok sebagai salah satu penyedia layanan jasa resort dan villa di Pulau Lombok ini tentunya tidak ketinggalan untuk menawarkan beragam keunggulan yang dimilikinya dalam kegiatan Wedding Expo yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Paket pernikahan yang ditawar pun dipastikan dengan harga yang fleksibel dan juga terjangkau. Momen pernikahan menjadi sangat penting dan sakral. Ketika memilih untuk menikah, beragam persiapan pun dilakukan sebagian orang. Salah satunya dengan memilih beragam pernak-pernik menarik dalam melengkapi acara bersejarah tersebut agar terlihat lebih istimewa. Dalam kegiatan Wedding Expo yang diselenggarakan salah satu hotel berbintang di Kota Mataram pada Jumat malam, beragam paket pernikahan ditawarkan oleh berbagai stand yang ada di acara tersebut, mulai dari dekorasi pernikahan, catering, make up hingga paket bulan madu. Novotel Lombok, salah satu penyedia jasa resort dan villa yang juga membuka stand di acara itu, menunjukkan beragam keunggulan paket pernikahan yang dimiliki, yang tidak kalah dengan jasa perhotelan lainnya di Provinsi NTB. Menurut Dani Fadila, Travel Food and Beverage Novotel Lombok, harga yang fleksibel dan terjangkau juga menjadi keunggulan paket pernikahan yang ditawarkan pihaknya. Ditambah lagi dengan adanya private beach yang hanya dimiliki Novotel Lombok, dipastikan mampu bersaing dengan penyedia jasa resort dan villa lainnya di Pulau Lombok. Puluhan peserta dari berbagai penyedia jasa pernikahan hadir dalam kegiatan Wedding Expo tersebut untuk mendemokan beragam paket menarik sesuai dengan jasa yang dimiliki agar bisa menarik konsumen. Lulu Lombok TV, Mataram. Baik, informasi yang menarik sekali lagi untuk Anda yang ingin menyiapkan pernikahan impian Anda, tidak ada salahnya untuk datang mengunjungi Wedding Expo, di mana besok adalah hari terakhir. Dan informasi dari tadi menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi malam ini, dan saatnya saya Munawwarah Muhtadi pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir.